Saudara-saudara, saya ingin mengulas sedikit apa yang saya sampaikan kemarin, karena khotbah hari ini adalah lanjutan dari kemarin, dan ini adalah sesi yang terakhir dari seri khotbah membaca tanda zaman. Kemarin saya menceritakan teman saya yang bertanya, apakah saya sudah siap-siap membeli tanah di pegunungan, karena rupanya ada ajaran mengajak untuk mengasingkan diri. Maka saya menjawab kepada teman saya itu seperti ini. Dan jawaban ini mungkin sedikit menohok dia. Karena dia berkata, Pak, ayo cepat beli tanah di pegunungan. Pendeta A itu juga sudah siap-siap beli tanah di pegunungan dan seterusnya. Saya justru berkata seperti ini. Kalau ini zaman antikris, akhir zaman sudah dekat, saya tanya kepada dia. Berarti Yesus datang itu sebentar lagi atau masih lama? Dan dia menjawab, sebentar lagi Yesus akan datang. Kalau Yesus sebentar lagi akan datang, berarti waktunya singkat. Dan kalau waktunya singkat, berarti iblis juga sedang merebut sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk dibawa ke neraka. Aku tanya, kalau iblis gencar membawa jiwa-jiwa ke neraka, seharusnya ini tanggung jawab siapa? Menginjil, membawa banyak orang kepada Yesus. Kalau semua orang Kristen cara pikirnya justru mengasingkan diri, dunia ini mau jadi apa? Bukankah Yesus justru mengajak kita semuanya pergi kemana saudara? Bawa jiwa, bawa kepada Yesus dan diselamatkan. Kalau semua orang percaya malah lari ke gunung, akan sangat sedikit jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Itu sebabnya saya berharap Anda jangan tertarik untuk beli tanah di pegunungan. Kecuali Anda mau bangun villa, silahkan. Tapi kalau mau mengasingkan diri, jangan saudara. Itu ajaran menurut saya tidak sehat. Lalu kemudian kemarin kita belajar bahwa spekulasi COVID itu dari antikris. Lalu kemudian supaya orang divaksin, lalu divaksin itu ada chipnya di situ, kita akan dikontrol antikris. Itu spekulasi yang tidak berdasar, itu spekulasi yang salah besar. Makanya ada beberapa hal kemarin saya sampaikan kepada Anda bagaimana supaya kita tidak gampang disesatkan. Yang pertama, tergembalakanlah dengan baik, tertanamlah di satu gereja. Saya tidak berkata bahwa tidak boleh mendengarkan khotbah pendeta A, di gereja ini, di gereja itu, bukan seperti itu. Silahkan kalau Anda mau mendengarkan khotbah, itu jauh lebih penting, lebih baik daripada Anda lihat film yang tidak berguna. Tetapi soal penggembalaan, soal tertanam, pastikan Anda tertanam di gereja lokal. Sebab kalau tidak, nanti Anda akan jadi jemaat yang tiap minggu ibadah online tapi pindah-pindah. Satu gereja ke gereja berikutnya, dilihat mana yang menyenangkan khotbahnya, mana yang tentang berkat, mana tentang kesuksesan. Ini khotbah pendeta lucu, ini khotbah pendeta menarik, dan kita pindah-pindah seperti itu terus. Itu tidak mungkin kita bertumbuh dengan sehat. Seperti satu tanaman ditaruh di satu pot, besok minggu dicabut, pindah lagi di pot berikutnya, cabut lagi, pindah-pindah terus. Tidak akan bertumbuh saudara. Makanya saya rindu Anda tertanam supaya tidak gampang disesatkan. Mereka yang disesatkan oleh isu-isu seperti itu biasanya adalah jajan. Gereja online Indonesia, gereja YouTube Indonesia, jajan-jajan, nemu jajanan yang dia mungkin pikir cocok ini kiranya. Tersesat saudara. Kemudian hari ini saya akan sampaikan kepada saudara ada dua pandangan yang perlu kita ketahui. Ini penting. Pandangan yang pertama itu berkata seperti ini. Nanti kita akan masuk ke masa aniaya besar pada saat era antikris dimulai. Dan mereka berkata dengan adanya vaksin, dengan adanya COVID, dengan adanya chip, dengan adanya barcode, itu berarti antikris eranya sudah datang. Dan berarti kita semuanya siap-siap mengalami aniaya besar. Memang di dalam Alkitab tertulis akan datang masa aniaya besar. Pandangan pertama berkata kita semuanya akan mengalami masa aniaya besar di zaman antikris. Tapi pandangan yang kedua akan berkata seperti ini. Sebelum masa antikris itu muncul, masa aniaya besar itu akan muncul. Sebelum orang harus
menerima tanda daripada si binatang itu, si antikris itu. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah datang kedua kali untuk menjemput gerejanya, untuk mengangkat dan menjemput saudara dan saya. Mana yang Anda percayai? Anda boleh percaya, aku dianiaya dulu, dianiaya besar, baru Yesus datang menjemput. Atau Anda percaya sebelum aniaya besar itu terjadi, Yesus sudah dulu menjemput dan mengangkat kita. Pandangan saya, pandangan gereja kita adalah kita tidak akan perlu memasuki masa aniaya besar. Sebelum antikris muncul, Yesus sudah datang dulu menjemput dan mengangkat kita. Amin. Dan itu Alkitab menulis, Anda harus percaya. Satu kali kelak, kapan waktunya tidak tahu. Tapi Alkitab dengan jelas menulis, nanti penghulu malaikat di sorga akan meniup sangkakala. Kita tidak tahu bunyinya seperti apa. Tapi benar-benar Yesus akan datang lagi, karena Yesus sendiri berkata, kapan waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi yang pasti siap atau tidak, Yesus pasti akan datang. Ada dua pilihan, sebelum Yesus datang kita sudah mati duluan, entah karena mati tua, entah karena apapun, tapi juga bisa saja terjadi. Kita tidak akan mengalami kematian secara fisik, sebab sebelum itu terjadi Yesus sudah datang menjemput kita dan kita diangkat. Yesus sendiri berkata, nanti ada waktunya orang bekerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu ketinggalan. Nanti ada waktunya dalam rumah tangga bahkan, si suami diangkat, si istri ketinggalan, atau si istri yang diangkat, si suami ketinggalan. Ada waktunya orang tua diangkat, anak ketinggalan, atau anak yang diangkat, orang tua ketinggalan. Kalau ketinggalan apa yang terjadi? Mereka akan hidup dalam masa aniaya besar. Dan mereka harus mempertahankan imannya secara mati-matian. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas normal kalau tidak menerima tanda daripada si antikris itu. Itulah era antikris dimulai. Mereka harus mempertahankan diri luar biasa baru bisa selamat. Tapi kecil kemungkinannya bisa selamat tanpa menerima tanda daripada si antikris itu. Kabar baiknya sebelum itu terjadi, kita pasti sudah dijemput oleh Tuhan. Amin. Percayailah akan hal itu. Iman saya juga mengatakan, saya tidak akan pernah mengalami masa aniaya besar. Karena Dia Bapakku yang baik. Dia akan jemput saya, Dia akan angkat saya. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya dan istri, saya dan anak-anak saya, jangan dipisahkan. Kami satu keluarga akan mengalami pengangkatan. Keluarga besar saya, dan terutama saudara, sebagai domba-domba yang dipercayakan kepada saya rindu tidak ada satupun yang ketinggalan. Kalau ada satu saja ketinggalan atau sebagian ketinggalan, sangat sulit untuk mempertahankan iman di masa aniaya besar di zaman antikris itu. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan seperti ini. Ada spekulasi berkata barcode itu antikris. Chip itu antikris. Anda pernah mendengar hal itu? Betul? Saya ingin jelaskan kepada Anda supaya Anda itu kalau ditanya Anda sudah tahu jawaban yang benar itu seperti apa. Saudara-saudara, misalnya barcode itu apakah tanda antikris? Kalau Anda googling di internet akan sering kali Anda lihat ketika aja barcode antikris, nanti munculnya apa? Munculnya di dahi ini ada barcode-nya, di tangan ini ada barcode-nya. Itu spekulasi mereka kalau barcode itu antikris. Jangankan barcode, saudara. Dulu awal komputer muncul, orang-orang berspekulasi komputer adalah dari antikris. Kenapa? Karena ada yang disebut cocokmologi. Caranya gimana? Caranya gini. C, jadi komputer itu kan alfa, E, B, C, A, B, C. C itu artinya huruf ketiga. 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian C, O, jadi komputer gitu kan ejaannya. O itu 15. 15 kali 6 sama dengan berapa? Nanti C, O, M, P, U
TER itu dijumlah semuanya kali 6, nanti hasil akhirnya adalah 666. Berarti komputer itu antikris. Karena kok jumlahnya genep 666. Itu bukan alkitabiah, itu cocokmologi, tahu? Dicocok-cocokkan, saudara. Jelas tidak demikian. Barcode antikris. Ibu-ibu, kalau Anda belanja jangan di supermarket, karena Anda pasti di-scan. Ada barcode-nya. Ibu-ibu kalau belanja di supermarket, itu kan di setiap produk ada barcode-nya kan. Dulu saya masih ingat ketika masih remaja, saudara, dikasih tahu. Kalau beli produk, jangan ada yang ada tanda barcode-nya, itu dari antikris. Bayangkan Anda belanja di supermarket, antri banyak karena menjelang lebaran. Tidak mau di-scan barcode-nya, diketik produknya satu-satu. Sunlight, nomornya berapa. Pernah gitu kan masuk supermarket yang kuno itu? Itu kira-kira 20 barang, itu bisa setengah jam, saudara. Antriannya panjang, itu bisa seharian hanya untuk beli kalau tidak ada barcode. Apakah barcode antikris? Anda kalau mau masuk mall sekarang ini, Anda harus tunjukkan akun Peduli Lindungi yang mana ada barcode-nya. Apakah dengan demikian kita ini sudah menjadi tanda si binatang? Bayangkan masuk mall, tidak pakai scan itu, saudara. Maka Anda harus masukkan nomor Anda satu-satu. Mau butuh waktu berapa lama? Jadi kalau ngomong barcode, saudara, semua produk ada barcode. Apakah barcode dari antikris? Mengada-ada menurut saya. Lalu kemudian, barcode itu tujuannya apa sih? Memudahkan itu aja. Teknologi itu membantu dan memudahkan. Jangan Anda percaya bahwa semua teknologi itu disetting oleh antikris. Kalau memang teknologi semuanya dari antikris, hari ini Anda tidak akan baca teks ini. Karena teks ini muncul, ada komputer. Kalau Anda berkata komputer dari antikris. Kalau memang semuanya disetting oleh antikris, kita jangan masuk mall. Karena ada barcode di sana. Anda jangan belanja di supermarket. Belanjalah di pasar-pasar tradisional. Tidak ada barcode-nya. Mbok-mbok tidak akan scan barcode. Tapi kita tidak tahu 20 tahun yang akan datang. Siapa tahu. Karena dulu kita berpikir bahwa orang tua itu tidak paham, tidak mungkin paham gadget. Tapi jangan lupa, sekarang emak-emak, bahkan the power of emak-emak, itu munculnya di dunia maya luar biasa. Mama saya sangat fasih, kalau WA muncul banyak stiker luar biasa. Anaknya saja saya, seumur-umur jarang sekali mengeluarkan stiker. Mama saya fasih keluarkan stiker. Anda mau stiker seperti apa? Minta ke mama saya, dia punya stoknya. Tidak ada yang tahu, saudara. Jadi jangan berspekulasi, ini antikris, ini antikris. Sekarang chip, Anda kan sering dengar khotbah kan? Chip itu antikris. Tanda di dahi, tanda di tangan itu antikris. Benar enggak? Sekarang kita belajar secara alkitabiahnya. Wahyu 13 ayat 16. Yuk baca sama-sama. Sekali lagi ini khotbah penggembalaan yang terakhir soal akhir zaman. Karena saya ingin melindungi Anda semuanya, jangan sampai gampang disesatkan. Setelah itu besok minggu depan kita akan khotbah lagi, tetapi dengan hal-hal yang praktis, hal-hal sehari-hari. Tapi yang seperti ini juga perlu Anda dengar. Supaya Anda tidak gampang disesatkan. Wahyu 13 ayat yang ke-16. Sudahkah ketemu dan bisa dimunculkan? Wahyu 13 ayat yang ke-16. Oke. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu.
yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666. Maka perikop ini atau ayat-ayat ini dikaitkan dengan antikris yang akan muncul dengan angka 666. Mereka semuanya berspekulasi nanti akan muncul chip yang ditaruh di tangan, di dahi, maka chip itu menunjukkan dia milik antikris. Ada chip, ada tanda di dahi dan tanda di tangan. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa antikris itu kedatangannya seperti naga, si naga tua, binatang yang keluar dari dalam bumi dan seterusnya. Saya ceritakan sedikit saudara, supaya Anda paham cara menafsir Alkitab itu seperti apa. Karena saya pernah belajar menafsir Alkitab. Saya juga sekolah teologi, saya lulus S1 saudara, ada ilmu menafsir Alkitab. Dan ilmu menafsir Alkitab yang benar itu harus bisa membedakan mana kata-kata atau kalimat yang figuratif itu jadi simbol ataukah benar-benar hurufiah. Itu harus ngerti perbedaannya. Contoh, misalnya Yesus berkata, kalau matamu jahat, cungkilah. Anda pernah mendengar ayat itu? Kalau tanganmu buat dosa, potonglah. Saya tanya kepada saudara, itu hurufiah atau simbol? Hurufiah atau figuratif atau simbol? Yang mana saudara? Simbol. Sebab kalau itu diterapkan, siapa di sini pria yang tidak pernah lihat hal-hal yang nyerempet porno? Halo pria, cungkilah matamu. Hati-hati, ada ketahuan, ada iklan agak sedikit porno, istrimu mengingatkan, kata Yesus, matamu harus dicungkil. Sadis itu. Siapa yang tangannya tidak pernah melakukan dosa? Yesus berkata, potong itu tanganmu. Lebih baik tidak utuh, cacat tapi masuk surga. Kalau itu diterapkan, hari ini mungkin saya sudah pakai kacamata hitam saudara. Karena saya buta, karena mata ini pernah buat dosa. Itu figuratif, itu tidak bisa diterapkan secara lahiriah. Yesus mau mengajar mana yang membuat, menghalangi kita masuk kerajaan Allah. Singkirkan itu. Kalau kita cinta akan uang, singkirkan benih akar cinta akan uang seperti itu dan seterusnya. Itu figuratif. Sekarang sudah tahu ya cara menafsir ya, bisa membedakan ini figuratif atau ini hurufiah. Harus dibedakan. Sekarang baca Wahyu 14 ayat yang pertama. Setelah Wahyu 13, lanjut Wahyu 14 ayat yang pertama. Coba munculkan sedikit tanya jawab. Saya ingin tanya kepada saudara. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang di dahi mereka dan tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi gini. Penglihatan yang diterima Yohanes Pembaptis dan dituliskan di ayat ini adalah yang akan diselamatkan itu hanya 144.000 orang. Makanya hati-hati dengan saksi Yehova. Anda pernah mendengar saksi Yehova? Datang ke rumah-rumah, mengajak kita semuanya untuk percaya jadi pengikutnya. Mereka punya pemahaman. Yang diselamatkan dan yang masuk surga itu hanya 144.000 saja. Benarkah demikian? Lagi-lagi penafsiran yang salah. Sebab Yesus berkata, sebab di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Sampai semua orang percaya Yesus masuk surga, surga cukup saudara. Tapi orang saksi Yehova tidak, karena mereka menafsirkan secara hurufiah. Nanti yang masuk surga itu cuma 144.000. Dan di dahi mereka tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Coba sekarang dilihat, di dahi saya ada nama Yesus enggak? Kecuali saya tato, ada enggak? Enggak ada. Di dahi Anda ada nama Yesus, tulisannya enggak ada. Jadi menurut saudara, ini lahiriah atau hanya simbol? Halo? Simbol, betul? Sekarang maju atau mundur satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 13 tadi. Ayat 13, ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa bijaksana biarlah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666, ada pada tangan kanan dan ada pada dahi. Menurut Anda, itu simbol atau lahiriah? Simbol juga. Jadi orang itu kadang-kala konyol, menafsirkan ayat ini seolah-olah ini adalah lahiriah. Yang tadi pasal 14, mereka berkata itu simbol Pak, semua orang nanti masuk surga yang percaya Yesus. Bukan hanya 144.000 orang. Tetapi kalau menafsirkan yang pasal 13, mereka berkata nanti semua orang akan ada tanda di dahi dan tangan kanannya. Ada chipnya. Sekali lagi itu spekulasi yang sangat salah. Jangan percayakan hal itu. Saya masih remaja pun isu soal chip itu sudah muncul, saudara. Jadi jangan dikait-kaitkan, apalagi zaman sekarang ada COVID, ada vaksin, nanti itu masuk chip dan seterusnya. Kalau ngomong chip, Anda ini sudah sebetulnya punya chip semuanya. KTP Anda ada chipnya enggak? Ada. Makanya yang percaya itu rame-rame, ayo KTP-nya dibuang. Pakai KTP yang lama itu aja. Jangan pakai handphone. Karena dalam handphone Anda itu ada SIM card-nya. Dan dalam SIM card itu ada chipnya. Makanya kenapa penjahat itu gampang ketangkap polisi. Karena handphonenya ada chipnya. Dan chip itu memang bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi ngomong chip, KTP, handphone, sekarang paspor. Nanti kalau Anda punya paspor yang ada chipnya, e-paspor, itu mungkin Anda tidak perlu mengajukan visa serumit seperti sebelumnya. Karena sudah terpantau semuanya, datanya ada. Itu kecanggihan modern, saudara. Jangan sampai kita memilih untuk menjadi terbelakang hanya gara-gara pengajaran yang tidak benar. Sekarang saya akan lanjutkan secara singkat seperti ini. Lalu dengan demikian yang penting itu seperti apa? Apakah kita tidak percayakan semuanya itu? Ataukah kita percaya atau apa? Secara cepat 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terakhir dan saya akan selesai di sini. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Akan muncul pengejek-pengejek, mereka akan melakukan apa? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi akan muncul nanti pengejek-pengejek yang tidak percaya akhir zaman. Mereka berkata, percuma ngapain sejak dari zaman dulu toh ini sudah diberitakan terus. Tapi nyatanya Yesus juga enggak datang. Betul enggak? Zaman saya masih kecil, Yesus mau datang, siap-siap. Toh ya enggak datang juga.
Sampai sekarang saya berumur 44 tahun, masih saja berita akhir zaman Yesus mau datang, tapi belum datang juga. Jadi percuma, udah nggak usah dipercaya, gitu loh. Ayat ini berkata demikian. Jadi kelompok orang pertama tidak percaya sama sekali tentang akhir zaman, tidak percaya kedatangan Yesus. Karena kalau tidak percaya berarti tidak percaya perkataan Yesus. Karena Yesus sendiri yang berkata satu kali dia akan datang kembali menjemput kita semuanya. Sikap yang kedua, bacalah 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama. Ini bertolak belakang. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sikap yang kedua, ini percaya tapi berlebihan saudara. Dengar isu COVID langsung percaya, dengar isu chip langsung percaya, dengar isu barcode dia langsung percaya. Ini berlebihan, ini juga keliru. Jadi jangan sampai Anda tidak percaya akan kedatangan Tuhan, tapi juga jangan sampai Anda ini berlebihan sehingga gampang disesatkan oleh angin-angin pengajaran. Lalu bagaimana yang penting? Yang penting adalah, ini kata kuncinya, berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga, Yesus mau datang minggu depan, bulan depan, tahun depan, ataukah hari ini Yesus mau datang, kita sudah siap. Jadi yang penting itu berjaga-jaga. Makanya sepanjang saya pelayanan, saya khotbah akhir zaman, itu baru kali ini saudara. Buat saya sebetulnya tidak penting-penting amat. Asal kita berjaga-jaga, Yesus mau datang kapanpun tidak jadi masalah buat kita. Amin. Kalau kita meributkan penafsiran, meributkan ini antikris dan seterusnya, malah kita tidak berjaga-jaga. Percuma saudara, Yesus nanti datang, kita tertinggal. Jadi yang penting berjaga-jaga. Ingat ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bodoh tidak berjaga-jaga, mempelai itu datang, mereka ketinggalan. Tapi buat mereka yang berjaga-jaga, kapanpun mempelai datang, dia sudah siap. Saya berdoa Anda adalah orang yang berjaga-jaga, Anda siap. Sehingga Anda berkata kepada Tuhan, kapanpun Tuhan datang, saya siap. Entahkah datang dalam arti dia jemput kita dan kita mengalami masa pengangkatan, entahkah juga dia datang memang sudah waktu dan saatnya kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi yang penting adalah berjaga-jaga. Amin. Pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau hari ini Tuhan datang, entahkah dia mengangkat, entahkah kita mengalami kematian. Bukan menakut-nakuti, karena toh setiap orang akan mati. Kalau hari ini kita mati misalnya, siap enggak kita? Halo? Kalau Yesus datang mengangkat kita, Anda termasuk bilangan orang yang terangkat atau tertinggal. Pikirkan itu. Kalau kita memikirkan hal itu, saya yakin Anda akan persiapan. Anda pergi seminggu, persiapannya panjang. Apalagi ini pergi ke tempat yang kekal selama-lamanya. Mestinya persiapan kita lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati kita semuanya.